Ya, panggilan dari salib. Ya, tema yang diberikan kepada saya, panggilan dari salib, panggilan untuk melayani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah bagian dari tema seri kita. Untuk itu sebelum masuk, kita akan membuka satu bagian dari firman Tuhan di dalam Lukas 23, ayatnya yang ke-33 sampai dengan 34, dan lompat ke ayatnya ke-39 sampai dengan ke-43. Bapak Ibu boleh menyimaknya dan saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas 23 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Loncat kepada ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Biarlah berbagilah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan di dalam hidup kita hari demi hari. Next. Baik Bu, seperti saya singgung tadi, tema kita ini adalah tema seri. Ya, tema seri biasanya di GRI di menjelang Paskah ada 7 seri temanya. Ya, tema yang pertama kemarin dimulai dengan panggilan untuk mengampuni. Tema tahun ini adalah 7 panggilan dari salib. Ya. Panggilan yang pertama sudah panggilan mengampuni, ya. Kali ini kita akan melihat sama-sama tentang panggilan melayani, panggilan dari salib, panggilan melayani, ya. Tentu panggilan yang dimaksud bukan sesuatu yang kemudian secara literal dikatakan oleh Yesus, yang secara langsung dikatakan oleh Yesus, tetapi kita bisa melihat panggilan yang dimaksud, kita bisa menangkapnya dari sesuatu yang sifatnya tersirat maupun dari teladan-teladan, ya, pelayanan yang diberikan oleh Yesus. Next. Ya, karena itu kita akan melihat sama-sama. Kita akan belajar sama-sama teladan pelayanan Yesus seperti apa, ya, yang mengajak kita, yang memanggil kita untuk sama-sama melayani, ya. Karena itu kita akan membatinkan, merefleksikan, ya, hal ini bersama-sama, merenungkan ini bersama-sama. Kita akan melihat panggilan pelayanan demi panggilan pelayanan, ya. Next. Yang pertama adalah, ya, kita bisa meneladani dari panggilan Yesus, ya, mengajak kita untuk melayani orang yang menolak dan membenci. Next. Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai majelis pengurus dan pelayan Tuhan, tentu kita semua memiliki sama-sama tanggung jawab untuk melayani. Ya, kita sebagai jemaat yang dewasa bukan mengangkat kaki di gereja, tetapi sama-sama melayani. Tapi pernahkah kita bertanya kepada diri kita, ya, apakah pelayanan yang kita perbuat selama ini baik-baik saja? Apakah semua orang kemudian menyukai pelayanan yang kita lakukan selama ini? Ya, benarkah orang senang ketika kita aktif di pelayanan? Ketika kita memberikan persembahan itu dengan tulus dan sukarela, ketika kita mengorbankan waktu dan untuk menolong orang lain dan seterusnya. Faktanya tidak semua, kan? Ya. Tidak semua orang kemudian senang melihat kita melakukan aktivitas pelayanan seperti itu. Ya. Kenyataannya di dalam pelayanan selalu saja ada orang yang kemudian nyinyir, selalu ada orang yang kemudian mencibir, selalu ada orang yang bahkan menegarkan isu, fitnah dan seterusnya, bahkan yang meragukan ketulusan kita di dalam pelayanan. Kalau demikian, bagaimana
respon kita terhadap orang seperti itu? Apa yang akan kita lakukan kepada orang yang seperti itu? Haruskah kita diam dan tunduk kepada mereka dan mengikuti omongannya? Ataukah kita masa bodoh saja? Yang penting saya menjalankan apa yang baik menurut saya. Ya, atau kita berhenti saja dan tidak mau lagi melayani. Karena sudah capek-capek melayani, toh ada saja yang kemudian ngomongin, ya. Ada saja yang orang nyinyiri. Ya, tentu saja tidak. Ya, kata yang sekarang lagi viral, tidak melayani rugi dong, ya. Rugi. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang memang kita tidak mungkin bisa mengendalikan. Kalau itu bukan ada di bawah kendali kita tidak mungkin bisa mengendalikan, ya. Mengendalikan sesuatu yang di luar pegangan kita, di luar kendali kita. Pikiran orang misalnya, kita tidak bisa mengendalikan orang itu berpikir tentang apa, berpikir apa tentang diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan penilaian orang terhadap diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan omongan orang terhadap kita. Yang bisa kita lakukan adalah, kalau kemudian orang memiliki penilaian sama, pikiran yang sama, omongan yang sama terhadap kita, maka kita harusnya merefleksikan diri, ya, mengevaluasi diri. Tetapi kita tidak bisa mengekang orang berpikiran apa tentang kita, dan itu tidak pernah dihindarkan, ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, meskipun kita sudah setengah mati banting tulang melayani, baik sebagai jemaat yang melayani, pendeta yang melayani, majelis yang melayani, tetap saja ada orang yang menganggap itu kurang sempurna, tidak sempurna, ya. Kita yang masih belajar pelayanan saja, ya, masih banyak halangan seperti itu, ya. Jangankan kita yang tidak sempurna, kita yang masih belajar pelayanan seperti ini, Kristus yang sudah melayani sepenuh hati, yang sudah mengajar, yang sudah menyembuhkan, yang sudah mengusir roh jahat, yang melakukan mujizat, memberikan makan 5.000 orang, menolong orang, ya, mati di kayu salib bagi umat Tuhan. Itu pun orang masih tidak percaya. Itu pun orang masih menghina. Itu pun orang masih mencibir. Bapak terkasih, gambaran itu sangat-sangat jelas, ya, sangat-sangat gamblang di dalam drama penyaliban yang kita baca. Ya, kalau membaca ayat sebelumnya, terlihat jelas lagi drama itu seperti apa. Ya. Diceritakan dengan jelas bagaimana Yesus diperlakukan semena-mena. Betapa dia difitnah sebagai tukang sihir lah, penghujat lah, pembohong lah. Betapa dia dihina, dilecehkan, diludahi, dipukuli dan seterusnya. Betapa dia disamakan dengan penjahat besar karena disalibkan bersama dengan penjahat besar, ya. Dan proses penyaliban, ya, hukuman penyaliban itu adalah hukuman hanya untuk penjahat besar. Belum lagi dia mengalami kekerasan fisik dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus rela menanggung itu semua bagi bahkan orang-orang yang bersikap buruk terhadapnya. Sekali lagi, bukan hanya kita yang mengalami nyinyiran, bukan hanya kita mengalami sindiran, makian, fitnah, kritikan, dan seterusnya. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu mengalami hal yang lebih parah dari itu. Dan sangat-sangat memprihatinkan apa yang dialaminya. Ya. Betapa besar penderitaan yang Yesus alami, betapa jahatnya perlakuan orang-orang terhadap dirinya, mulai dari proses ditangkap, diadili, sampai dengan dihukum, disalibkan. Next. Ya. Dari pengadilan hingga penyaliban penuh dengan drama aniaya dan rekayasa. Di pengadilan dia ditangkap tanpa bukti, ya. Disodorkan kesaksian palsu, disodorkan tuduhan-tuduhan palsu. Padahal pelakunya ada para imam dan ahli Taurat yang tahu persis itu melanggar hukum keberapa. Bersaksi palsu bagi sesamanya, melanggar 10 hukum Taurat yang tertulis jelas, bukan tafsiran terhadap hukum Taurat, ya. Tetapi mereka berani melanggar itu, ya.
Dan sudah jelas lagi adalah pengadilan-pengadilan yang tidak adil lagi. Next. Ada penyiksaan dan seterusnya, ya. Ada penghinaan. Yesus dipakaikan jubah ungu yang biasa dipakaikan untuk para pembesar, para raja dan seterusnya. Tapi raja yang kemudian dihina-hina, raja yang kemudian disiksa-siksa dan seterusnya. Belum lagi dipanjang-panjang, ya. Dipaku di tangan, rasa sakit yang luar biasa dan seterusnya. Ironisnya, memprihatinkannya, tindakan tersebut dilakukan oleh mayoritas orang, bukan hanya satu atau dua orang. Sebagian orang dari berbagai profesi, ya, berbagai profesi melakukannya. Next. Ada imam-imam kepala, ada ahli Taurat, ada prajurit Romawi, ada orang banyak, bahkan penjahat pun memprotes dia. Bahkan penjahat pun menghina dia, mempermalukan dia, ya. Apa kurangnya pengelayanan yang Yesus lakukan terhadap mereka itu? Apa kurangnya pelayanan Yesus? Seberapa besar tanda-tanda yang ditunjukkannya? Yohanes mencatat ada 7 tanda yang luar biasa. Mengubah air jadi anggur, menyembuhkan anak pegawai, menyembuhkan orang lumpuh yang sudah lama, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi toh mereka tetap tidak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka semua bahkan mempermalukan Yesus dan memperlakukan dia secara tidak adil dan semena-mena. Ketika semua orang memperlakukan Yesus seperti ini, apakah Yesus kemudian membalasnya? Apakah Yesus melakukan kejahatan yang sama kepada mereka? Apakah Yesus membalas hujatan mereka? Apakah Yesus balik kemudian bertindak keras terhadap mereka, menurunkan hujan, menurunkan kilat untuk menyambar mereka? Bagaimana respon Yesus terhadap mereka? Next. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Respon Yesus justru memberikan ampunan, mendoakan, memohon pengampunan bagi mereka yang sudah menganiaya dia, yang sudah menyalibkan dia. Konteksnya ketika semua sudah selesai dan Yesus sudah disalibkan, lalu kemudian dia berkata seperti itu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa? Orang-orang yang sudah menyalibkan dia. Siapa? Orang-orang yang kemudian meneriaki dia, menghina dia dan seterusnya. Siapa? Para prajurit. Siapa? Para imam yang sudah mengadili dia dan seterusnya. Tuhan memintakan ampun kepada mereka. Betapa luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada mereka. Betapa luar biasa di dalam penderitaannya dia masih mau mengingat orang-orang itu. Yang kedua, bukan hanya dia memberikan ampun, dan dia tetap setia menjalani proses penyalibannya. Ketika melihat perlakuannya seperti itu, betul Yesus tahu bahwa kehadirannya di awal adalah untuk melayani dan bukan dilayani. Yesus tahu betul bahwa kehadirannya di dunia adalah untuk menjadi korban bagi umat, bagi menebus dosa umat manusia. Tapi ketika melihat perlakuan yang seperti itu, dia tidak kemudian lantas ngambek dan kemudian turun dari salib. Ya, saya percaya dengan kekuatannya Yesus bisa melakukan itu. Tetapi dengan kerelaannya Yesus tetap setia kemudian ada di tiang salib itu. Yesus tidak turun dari salib, ya. Yesus tetap melakukan, melanjutkan, mengorbankan dirinya bagi menebus dosa manusia. Ibu, inilah dia panggilan dari salib. Inilah dia panggilan melayani. Di salib Yesus masih bisa melayani dengan menunjukkan pengampunannya kepada orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap dirinya. Di salib Yesus menunjukkan pelayanannya dan mengampuni dosa mereka, memintakan ampun kepada Bapa. Coba kita refleksikan kepada diri kita. Apa perasaan kita ketika orang jahat terhadap kita?
apa yang ingin kita lakukan kepada orang yang menghina, memaki, memfitnah, ya, terhadap diri kita. Balas memaki, balas dendam, marah. Yesus tidak seperti itu. Next. Yesus memberikan teladan kepada kita, ya. Layani mereka, yang ditunjukkan dengan pengampunan, yang ditunjukkan dengan belas kasihan terhadap mereka. Mereka menganggap Yesus yang patut dikasihani, tapi Yesus justru menunjukkan merekalah yang patut dikasihani. Mereka yang harusnya mendapat kasih itu, yang harusnya mendapatkan pengampunan itu. Tapi mereka semua mengolok-olok dia seolah butuh kasihan dari orang untuk menurunkan dia dari tiang salib. Dan kasih itu dinyatakan melalui kasih yang tanpa batas. Dengan apa? Mengasihi musuh. Mudah? Tidak mudah sama sekali. Yesus sudah menunjukkan teladan itu kepada kita. Dan inilah panggilan pelayanan itu. Panggilan melayani, panggilan dari salib. Dan itu penting meneladani pelayanan Yesus. Sulit, ya, mungkin mudah dikatakan, tapi sulit dilakukan. Teladan dari sana kita lihat bagaimana kita perlu melayani orang yang menyakiti, melayani orang yang mengkhianati, melayani orang yang menfitnah diri kita. Yang pertama. Panggilan pelayanan yang kedua adalah panggilan melayani pendosa dan yang tersesat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita membayangkan apa yang ada di benak kita, di pikiran kita, di hati kita ketika menyaksikan di layar televisi kita ada penjahat yang besar, ya, di negara kita, ya. Ada penjahat besar yang selama ini dicari-cari, dikejar-kejar, yang merugikan banyak masyarakat, dan ternyata dijatuhi hukuman. Apa yang ada di benak kita? Next. Apakah kita akan merasa lega dan bersyukur terhadapnya? Ya, tentu saja begitu. Ya. Orang yang sudah merugikan banyak orang, merugikan negara, merugikan pemerintah, dan sekarang ditangkap dan dijatuhi hukuman, kita tentu merasa lega, bersyukur. Kenapa? Ya, dia tidak merugikan orang lain lagi, atau dia tidak membahayakan orang lain lagi, ya. Bahkan kita tentu merasa puas, ya. Apalagi kalau hukuman itu, ya, setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Tapi di sisi berbeda kita akan merasa, ya, kurang puas lah kalau kemudian misalnya hukumannya itu terlalu enteng dan seterusnya, ya. Karena itu kita bisa saja menjadi marah, ya, ketika melihat penjahat yang besar kok dikasih hukuman ringan dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua yang saya ingin kita coba membayangkan, berpikir sama-sama. Bagaimana kalau penjahat itu, ya, pernah melakukan kejahatan terhadap kita, dan kita, ya, adalah salah satu korbannya? Next. Tentu bukan kita hanya, ya, bersyukur, ya, bukan hanya bersyukur melihat hal itu, ya. Bahkan kalau bisa pun kita berdansa-dansa karena orang yang sudah menyakiti kita, ya, sekarang ini sedang dihukum. Pertanyaan adalah, bisakah kita, ya, yang pernah tersakiti ini kemudian memaafkan orang yang seperti itu? Bisakah kita yang pernah tersakiti, ya, menjadi korbannya dia itu, mengampuni dia? Bisakah kita, ya, bukan hanya memaafkan dan mengampuni kesalahannya, tapi kemudian menolong dia, menolong spiritualitasnya, mempertobatkan dia dan melayani dia supaya dia bertobat dan mengenal Tuhan dan diselamatkan? Maukah memaafkan? Maukah mengampuni? Ya, kalau ingat rasa sakitnya yang dia sebabkan dia, ya, rasa sakitnya, ya, yang dia lakukan terhadap kita, pengkhianatannya, ya, kekerasan yang ditimbulkan kepada kita,
lukanya hati kita, ya, hilangnya keluarga kita, mungkin akan sulit memaafkan. Apalagi selama ini kita menyimpan rasa dendam, rasanya belum puas kalau melihat dia belum menderita sama seperti saya menderita. Apalagi sekarang disuruh melayani. Maukah kita melayani mereka yang sudah jahat dan merugikan kita? Melayani orang jahat, melayani orang yang sepanjang hidupnya berbuat jahat kepada kita, kepada orang, merugikan banyak orang. Lalu kita berpikir, jangan-jangan kita melayani, atau malah kita jadi korban selanjutnya, ya, korban kembali dalam pelayanan tadi. Karena kita berpikir, untuk apa dilayani? Untuk apa ditobatkan? Dia itu pantas menerima hukuman. Dia itu pantas mati di dalam dosanya. Dia itu pantas mendapat hukuman neraka, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk apa membuang waktu dan tenaga? Ya. Lebih baik fokus pada orang-orang yang lebih pantas mendapatkan surga daripada dia. Bapak Ibu, lihat betapa dendam yang menguasai itu membuat kita antipati kepada seseorang. Adakah di benak kita sebagai jemaat, sebagai pengurus, sebagai hamba Tuhan ini yang punya kewajiban melayani ini, bersediakah kita melayani orang yang demikian jahat itu? Bersediakah kita melayani orang yang sudah jahat terhadap kita? Bersediakah kita, ya, mempertobatkan dia? Yang banyak orang menganggap sia-sia saja, tidak mau berubah dia. Untuk apa membuang-buang mutiara kepada babi? Itu yang seringkali dipakai ayatnya. Ya. Babi itu walaupun dikasih mutiara akan kembali kepada kekubangan. Mutiara akan tertutup oleh lumpur, ya, dan kotorannya. Untuk apa? Itu seringkali menjadi dalihnya. Sharing dari teman-teman hamba Tuhan yang kemudian melayani di lapas seperti itu, betapa sering, ya, mereka melayani orang dan kemudian, ya, mau ngomong mau bertobat, lalu kemudian setelah keluar masuk lagi, artinya ya bohong, kira-kira begitu. Tapi dalam bohongnya seperti itu mereka tetap dilayani, dan betapa luar biasa rekan-rekan hamba Tuhan yang seperti itu. Bapak Ibu, Yesus tentu tidak seperti kita. Dia memberikan teladan melayani dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, panggilan selanjutnya adalah dari kayu salib adalah panggilan melayani pendosa dan tersesat. Yesus melayani bahkan penjahat yang dibilang super jahat sekalipun. Yesus melayani penjahat yang selama ini ditakuti masyarakat. Betapa tidak? Ya. Bapak Ibu, hukuman mati itu adalah hukuman yang terakhir yang membuat orang itu menjadi takut. Hukuman mati tidak diberikan kepada sembarang orang. Ya, tentara Roma itu memberikan kepada orang-orang khusus. Ya, itu diberikan, ya, dijatuhkan kepada pemberontak, dijatuhkan kepada budak yang melarikan diri, dijatuhkan kepada pembunuh yang bengis, penjahat politik, ya, orang yang melakukan kejahatan besar dan seterusnya. Hanya penjahat-penjahat besar saja yang kemudian disalibkan di sana. Tetapi lihat, di kayu salib secara tersirat Yesus masih mau melayani orang tersebut, penjahat tersebut. Kepada orang yang super jahat tadi, ya, Yesus melakukan hal yang sangat-sangat mulia. Next. Lanjut. Dia berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu, dari sini tersirat dengan jelas bagaimana Yesus meneladani sebuah pelayanan yang luar biasa. Next. Bagaimana Yesus nyata, ya, walaupun tersirat tidak tersurat di dalam kitab, tapi nyata kita lihat bagaimana dia rela melayani dan pelayanan itu tanpa menghakimi. Coba bandingkan dengan orang-orang yang kemudian turut menyaksikan, ya, turut menyaksikan penyaliban itu.
Saya berpikir bukan hanya Yesus saja yang diolok-olok, tetapi para penjahat, dua penjahat itu juga ikut diolok-olok oleh orang yang pernah menjadi korbannya, oleh masyarakat yang menyaksikannya, ya, dikutuk dan seterusnya, disumpahi, diumpat, ya, syukurin dan seterusnya, ya, dimaki-maki bahkan. Tapi lihat, adakah kemudian dari mulut Yesus keluar perkataan yang mencela dia? Ah, diam kau, kita ini udah susah nih, sama-sama susah, ngapain kau tanya-tanya? Tidak ada mungkin. Tidak ada perkataan Yesus yang menghakimi, kau juga sama penjahat kok. Tidak ada perkataan seperti itu. Matilah kau ke neraka. Tidak ada perkataan itu keluar dari mulut Yesus. Kau memang pantas mendapatkannya, ya. Dan kalau kita lihat dari ayat yang kita baca tadi, ya, para perampok tadi pun mengakui orang ini nggak pantas mendapat itu. Kita yang pantas, ya. Kita sudah menebus dosa, ya. Kita sudah menjalankan hukuman yang memang pantas kita terima. Dia pun mengatakan seperti itu. Tetapi Yesus tidak menyebut itu, tidak menghakimi dia dengan dosanya yang seperti itu. Bukan itu saja, Yesus juga masih mau melayani dengan sabar. Coba bayangkan Bapak Ibu, di waktu yang sangat sempit, di waktu yang sangat singkat, di tengah penderitaan yang dialami, di tengah dehidrasi yang tinggi. Bapak Ibu kalau pernah donor darah, tahu betul rasanya darah keluar dari tubuh kita itu, respon tubuh kita seperti apa. Dehidrasi yang tinggi dan terusnya, agak pusing dan terusnya. Itulah yang dialami orang yang darahnya berkurang dengan cepat. Itulah yang dialami Yesus. Ya, yang lemas akibat darahnya berkurang dengan cepat, yang mulai hilang kekuatannya, lemas dan seterusnya, kesulitan untuk berbicara, ya, oksigen di otak mulai berkurang, lalu kemudian harus menahan diri untuk tetap sadar dan seterusnya. Di tengah kondisi yang seperti itu, Yesus masih mau melayani, lebih tepatnya meladeni pertanyaan atau pernyataan dari penjahat besar tadi. Masih mau mendengarkan. Walaupun dia harus menderita, merasakan tubuhnya yang merasakan sakit yang luar biasa dan lemas tubuhnya, masih mau meladeni mendengarkan dia. Sabar mendengarkan perkataannya. Bahkan orang yang harusnya tidak perlu didengarkan, kalau melihat dengan penghakiman banyak orang terhadap orang tersebut, terhadap penjahat tersebut, kalau melihat hukuman yang kemudian memang pantas didapatkannya. Betapa Yesus tidak kemudian emosional terhadap dia, tidak menghardik dia. Nyahlah kau hai setan pembuat kejahatan. Tidak pernah keluar dari mulutnya seperti itu. Justru Yesus melihat iman yang luar biasa dari penjahat yang besar itu. Dan iman itu lebih besar daripada orang yang menyalibkan, orang banyak yang menyalibkan. Betapa luar biasa pengakuannya di saat semua orang yang ada di bawah tadi meragukan kemesiasan Yesus, meragukan Yesus sebagai raja, dia justru mengakui Yesus itu adalah raja. Penjahat ini mengakui Yesus sebagai raja, ya, meskipun dia sama-sama sedang ada pada kondisi disalibkan. Ini sama-sama mau mati, tetapi harapan kita gantungkan kepada orang yang sama-sama akan mati. Itu adalah iman yang luar biasa. Beda sama sekali dengan orang-orang yang meneriaki Yesus tadi itu. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya sabar dalam pelayanannya, dalam melayani orang yang ada di sampingnya itu, tetapi dia juga memberikan harapan dan mempersiapkan, ya, dia menyongsong kematian. Dan itu biasa dilakukan oleh hamba Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan harapan kepada mereka. Tetapi bedanya adalah, ya walaupun apa yang disampaikan hamba Tuhan bukan harapan kosong, ya, tapi setidaknya bukan basa-basi. Ini bukan harapan kosong bahwa kamu akan masuk surga, bukan harapan kosong. Ini bukan sekedar menghibur, tenanglah kamu bersama saya di surga nanti. Bukan sekedar menghibur. Ini bukan sekedar pernyataan iman dari seseorang rohaniawan atau pendeta dan seterusnya. Tapi ini adalah kepastian jaminan surga yang disampaikan langsung oleh Yesus. Hari ini juga
juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu, Firdaus yang dimaksud ini bukan ruang antara dunia dengan surga. Ya. Banyak orang yang menafsirkan seperti itu. Firdaus ini bukan sekedar tempat perhentian sementara. Kalau dia ada di perhentian sementara antara dunia dan surga, maka saat ini Yesus sedang ada bersama orang itu di tempat ini. Saya yakin ini bukan sedang ada di tempat antara, tapi dia, penjahat tadi bersama Yesus, sudah ada di surga. Firdaus bukan tempat antara. Ya. Dan Firdaus adalah surga itu sendiri. Dengan demikian, bukan omong kosong yang disampaikan Yesus kepada orang tadi. Bukan basa-basi menghibur saja. Tetapi ini adalah sebuah kepastian. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di surga. Bapak Ibu, betapa besar bahagianya penjahat yang diampuni dosanya. Betapa besar bahagianya orang yang dilayani Yesus di akhir hidupnya, jelang kematiannya. Bapak Ibu, keselamatan memang haknya Allah, prerogatifnya Allah. Dan berbahagialah kita yang sudah percaya kepadanya. Karena sudah percaya itu menjadi salah satu tanda bahwa kita adalah orang pilihannya. Sebab tanpa tuntunan, tanpa intervensi, ya, tanpa pertolongan Roh Kudus, maka tidak mungkin kita akan bisa menerima keselamatan. Karena itu waktu kita menerima keselamatan, itu adalah tanda bahwa Roh Kuduslah yang kemudian menolong kita untuk mengaminkan, untuk merespon, untuk menerima keselamatan itu. Ya, karena itu salah satu tanda dari kita dipilih oleh Tuhan. Tetapi dalam konteks itu, jangan lantas kemudian kita merasa kita ini beda level dengan orang lain. Jangan merasa kita ini sudah dekat surga dan menganggap orang yang jahat memang pantas masuk neraka. Hati-hati. Kadang-kala orang yang percaya itu bukan hanya dilihat dari aktivitas rohaninya. Orang yang percaya bukan hanya dilihat dari seberapa sering, seberapa hebat, dan seberapa jauh jangkauan dia melayani. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 menjelaskan demikian. Ya. Orang yang masuk surga itu bukan sekedar orang yang bisa mengaku percaya. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya bukan sekedar percaya, tetapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia percaya, tapi bukan sekedar percaya, tapi menghidupi dan menjalankan kehendaknya Tuhan atau tidak. Tetapi tidak hanya berhenti pada titik itu. Ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan di dalam Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru, bukan sedikit orang, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Artinya apa? Banyak orang yang kemudian percaya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Orang yang bisa bernubuat, orang yang menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, orang yang berkhotbah, orang yang menyampaikan, orang yang menginjil, ya, bukan hanya percaya, tetapi juga bernubuat, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah dan seterusnya, dan mengusir setan demi namaku, diberikan kuasa, diizinkan ada kuasa ya di dalam pelayanannya, dan mengadakan banyak mujizat, diberikan tanda demi namamu juga. Dikatakan di sana, percaya, diizinkan menyampaikan firman, lalu kemudian diberikan kuasa, diberikan tanda. Bukan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, bukan jemaat yang ecek-ecek, tapi kesempatan besar untuk melayani, potensi besar untuk melayani diberikan Tuhan. Tapi yang ironisnya adalah di dalam ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukan sekedar mengaku percaya, bukan sekedar yang bisa melayani firman, bukan sekedar orang yang punya kuasa dalam pelayanannya, bukan sekedar orang yang bisa, yang kemudian diizinkan ada mujizat dalam pelayanannya. Kalau hanya itu saja dan tidak melakukan kehendak Bapa, maka Tuhan tidak mengenal dia. Karena itu jangan lihat orang hanya dari aktivitas rohaninya saja. Jangan lihat diri kita karena kita sering melayani lalu menganggap kita lebih tinggi, lebih hebat daripada orang lain yang tidak pernah melayani.
mengaku percaya, yang sudah melayani, rajin pelayanan ini, ya, adalah orang pilihan dia dan orang yang diperkenannya. Banyak orang yang sudah kemudian dilibatkan di dalam pelayanan, tapi toh kemudian ujungnya adalah neraka. Yudas Iskariot, sebab dia adalah orang yang ditentukan, ya, untuk masuk neraka. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita merasa yang sudah rohani ini, dewasa rohani, lalu kemudian mudah menghakimi. Ya. Walaupun status pendosa besar tidak melekat pada kita, tetapi toh faktanya kita juga masih menjadi pelaku-pelaku dosa, kan? Sebab pada dasarnya kita pun masih berjuang, ya, sampai kemudian di akhir zaman nanti. Kita terus berjuang melawan dosa. Kita ada pada titik di mana kita bisa tidak berdosa. Ya. Karena itu kita harus berjuang terus untuk tidak berdosa. Adakah kita hari ini tidak berdosa? Adakah dosa itu hanya berupa tindakan saja? Tidak. Bukan hanya tindakan. Kita memfikirkan saja, merencanakan, ada motif untuk berdosa, itu pun berdosa. Atau orang berdalih, oh saya tidak melakukan dosa, saya tidak merencanakan dosa. Tetapi ketika kita menghakimi orang, bahwa saya orang benar dan kamu orang berdosa, ya, saya orang hebat pasti masuk surga dan kamu orang yang pendosa pasti masuk neraka, itu pun sudah berdosa. Sombongan di sana. Oh, saya tidak berdosa, tidak melakukan dosa, saya tidak menghakimi orang, saya tidak merencanakan dosa. Tapi jangan lupa, ketika kamu melihat orang lain yang akan berdosa dan membiarkan mereka dalam dosa, itu pun sudah dosa. Kita tahu perbuatan baik, tapi kita tidak melakukannya, itu pun dosa. Atau kita tidak melakukan itu semua, lalu kemudian kita menegur orang yang berbuat dosa dengan sikap yang arogan, lagi-lagi itu pun dosa. Lalu di mana titik yang tidak ada dosa? Tipis sekali dan berat sekali pergumulan dosa, pergumulan kita melawan dosa. Kalau legitimasi menghakimi orang adalah dosa, memang kita nggak berdosa. Karena itu sebagai jemaat, pengurus, majelis, hamba Tuhan, jangan pernah tidak melayani orang. Janganlah kiranya kita menolak melayani bahkan penjahat sekalipun, yang berdosa besar sekalipun. Jangan melayani dengan memposisikan diri sebagai orang yang lebih tinggi. Dua orang rohani, lalu siapa? Ini betapa penting melayani dengan penuh kerendahan hati, sepenuh hati, meneladani panggilan Yesus, ya, melayani orang yang sudah menyakiti, melayani orang yang berdosa besar, penjahat besar, yang sudah tersesat dan seolah-olah orang menghakimi tidak terselamatkan. Biarlah dengan pelayanan yang kita lakukan, kita pun diberikan kesempatan yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti kata seorang perwira Romawi ketika melihat Yesus yang telah berkorban di penyaliban, yang sudah melayani melalui penyalibannya. Sungguh orang ini adalah orang benar. Biarlah orang yang melihat pelayanan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Sungguh Tuhan memang benar ada di dalam diri orang itu. Sungguh pelayanannya memang menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Sungguh betapa besar kasihnya orang itu yang menampilkan siapa Tuhan yang dilayaninya. Amin. Mari kita berdoa.